bumi ketika kering itu Pak Samsul tidak ada manfaat. Manusia kalau mati itu tidak bermanfaat. Apa bedanya mati dan hidup? Yes. Mati dan hidup. Sekarang ini dunia akhirat. Sekarang mati dan hidup. Hidup dulu. Hidup. Di sini mati. Yes. Ya. Hidup. Satu. Hidup itu harus gerak. Hidup itu gerak. Dua, hidup itu bermanfaat. Ada manfaat. Ada manfaat. Tiga, hidup itu cari tahu. Selalu cari tahu. Berarti di sini ilmu, kandungannya ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Jenengan saya antarkan, saya terpaksa harus nulis sebentar. Ini di SAI. Iki kok mari ngaji tak bongkar ana dolare. Saya punya perbandingan dua, komparasi dua. Anda bisa tahu ya sini, dari sini ya. Oke. Satu, saya punya perbandingan dunia. Ya. Saya di sini punya akhirat. Dunia itu sifatnya sementara. Dunia artinya dekat. Dunia rusak. Di dunia ada namanya fitnah. Fitnah itu di sini. Ada fitnah. Dunia sementara dekat, rusak, ada fitnah. Dunia tempat untuk menanam. Tempat untuk menanam. Ya, ini dunia. Panen, Pak Samsul, nanti panennya di sini, di akhirat. Saya kasih perumpamaan. Kalau di sini nanam ganja, nanti panennya di sana neraka. Kalau di sini menanam kebajikan, nanti di sana panen surga. Kalau di sini data yang masuk itu sampah, keluarnya di sini juga sampah. Paham? Ya, pasti begitu. Akhirat kekal dan abadi. Akhirat pembalasan. Akhirat tempat pembalasan. Ya dari sini tergantung Sehingga tidak ada Bu Singgi rombongan itu tidak ada. Suami istri masuk bareng. Oh tidak bisa, ya tergantung nanamnya masing-masing. Tidak ada rombongan itu. Ya ada spesial, tapi pada umumnya sendiri-sendiri. Ya, iya. Saya ngisi di masjid kemarin, di masjid mana ya? Masjid Pitipal. Iya, masjid. Saya tahu kalau yang nyeken itu tangan termogan itu, ya saya tahu kalau dia tahu, saya ustadz tahu. Tapi kepala rombongan ya sudah cukup, kepala rombongan ustadz tidak pakai di termogan, ya tetap satu-satu masuk itu. Ya saya di PT PAL kemarin Jumatan satu-satu, gak peduli, masih nggak koplok, masih gak peduli, tetap nggak bisa lolos. Waktu pintu masuk sepatuan pakai gini, kalau enggak pulang keluar, gak peduli ustaz. Tak pikir ini gambaran kecil menuju ke enggak ada. Tapi nek karcis Persibaya ndelok bioskop cukup Bu Singgi, korlapnya yang lain sudah masuk beres. Oh iya, enggak, saya terlanjur dulu memperkenalkan dirinya Bu Singgi ya. Ya ini saya termasuk ikut salah kaprah karena dulu perenjak
Perenjak. Iya, kayak burung perenjak Sri Listiawati, tapi Bang Nen banyak perenjak Pak. Soalnya kok Lis perenjak burung Pak. Dia tahu. Lah kok dong burung itu laki kok, lah jenengan perempuan ya. Perenjak. Kalau laki-laki nama perenjak lagu loh Pak. Oh. Nggak, Anda asli mana kok perenjak itu? Kenapa Bapak? Asli mana? Jawa. Oh Jawa. Lah Ibu? Bapak angkatan udara. Oh, perenjak itu ya. Iya. Iya. Punya adik namanya Cipret. Kekal abadi pembalasan. Ingat, kekal atau abadi, di sana pembalasan. Selesai sudah perbandingan. Oke, dunia akhirat. Lah dunia yang sementara dekat bisa rusak, di sana terjadi fitnah, tempat menanam. Lah dok gini kok cek seriusin nemen. Why, mengapa? Mengapa Anda di sini kok serius nemen? Sing iki sambilan lho. Jere sing nyatet. Nanammu nek sambil lalu ndak kono ya sambil pedes. Iya ya apa? Jelas? Nek sambil lalu ndak kono ya tak gawe main-main. Begitu kamu di sini serius, sini ya serius. Begitu. Jadi ada ungkapan Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam, panennya di sini. Panen tidak pernah luput, artinya tidak pernah bergeser. Kalau cetakannya hitam ya nanti di sini budak, begitu. Budak itu bahasa Inggrisnya the beketek. Oke, Anda saya tunjukkan ayatnya. Ya, yes, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda buka surat surat Al-Hadid. Al-Hadid itu besi. 57, yes. Al-Hadid besi, yes. Ayat kita ini 17. 57, 17. Nggih, yes. Businggi businggi mana? Bu perenjak. Bulis mari ya. Bulis saja. Bulis ya. Di yayasan ini ada namanya Bulis juga. Oh, Bulis. Bu Iis Dahlia. Di sana Bulis TV. Oke, silakan. Bulis 17. Surat 57. Nggih. Hadis ayat 17. Yes, 17. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu, ketahuilah Anda semua, annallaha, sesungguhnya Allah yuhyil arda, Allah telah menghidupkan bumi ini ba'da mautiha, setelah matinya. Setelah mati atau setelah matinya? Setelah mati atau setelah matinya? Yes. Jenengan nat secara nalar, bumi kok dikatakan mati, tapi Allah menghidupkan. Apa maknanya? Silakan, monggo. Jenengan ditepak oleh hadiah kotak situ enggak sih? Setelah matinya apa setelah mati? Setelah matinya. Ayo. Kalau mati bisa hidup lagi. Kalau matinya. Enggak, ini bumi, ini bumi. Bumi kok. Bumi. Ini bumi. Bumi kan memang kalau tanda-tanda kiamat tuh hancur saja. Oh, Anda terlalu jauh, jangan. Oh, ya, terlalu jauh nanti. Enggak ketemu natnya, terlalu jauh. Yang lain, monggo. Serius, Anda saya kasih hadiah. Saya bocorkan, bukan kotak, tapi uang. Iya. Ketahuilah bahwa Allah yang Ketahuilah. Kata-kata ketahuilah itu mengapunten ya. Seakan-akan Quran itu ngomong ini. Awakmu ku ruwo, wajib tahu, seakan-akan begitu. Karena ini kalimatnya perintah, fi'il amar. I'lamu, ketahuilah. Berarti Anda wajib tahu. Ojo pura-pura ndak tahu. Ibu pura-pura ndak tahu, bahasa Inggrisnya the dublek. Dua-duanya.
dua-duanya. Oke, baik. Saya jelaskan. Bumi ketika belum turun hujan itu kering total. Kering. Bahasa Arabnya kering itu hamida. Pakai ha. Hamida itu kering. Tapi kalau hamida pujian. Bahasa Arab itu kacek sak. Wow. Hamida itu kering atau mati. Jadi bumi ketika belum turun air hujan itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia kecuali lubang-lubang, namanya telo. Lubang-lubang, ya. Anda lewat di situ sering kejeglong dan sakit, ya. Itu maknanya mati. Kalau ditarik benang merahnya kepada manusia, manusia kalau sudah mati, mohon maaf, tidak ada manfaat. Jadi bumi ketika kering itu Pak Samsul tidak ada manfaat. Manusia kalau mati itu tidak bermanfaat. Apa bedanya mati dan hidup? Yes. Mati dan hidup. Sekarang ini dunia akhirat. Sekarang mati dan hidup. Hidup dulu. Hidup. Di sini mati. Yes. Ya. Hidup. Satu. Hidup itu harus gerak. Hidup itu gerak. Dua. Hidup itu bermanfaat. Ada manfaat. Ada manfaat. Tiga, hidup itu cari tahu, selalu cari tahu. Berarti di sini ilmu, kandungannya ilmu. Ya. Jenengan ndak oma ana wong, ada orang mbok maratuwa mbok sapa ae, tapi hidupnya sudah dikembangi amben, gak gerak. Gak manfaat, justru hidupnya dilayani orang lain. Hidupnya ndak mau tahu, ngurung radio wis gak gelem, iya wis pendeke. Ngapunten ya. Ngapunten ya, karpe dewi. Ngapunten ya. Mohon maaf, bahasa saya tidak enak. Saya kalau nyambangi tak kirim kain kafan. Tapi gak ada manfaatnya. Tiga-tiganya tidak ada. Nah, nek mati ya apa? Kalau mati kebalikannya gerak, berarti diam. Manfaat, tidak manfaat, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. M-nya saya titik manfaat. Berikutnya, kalau mati tidak bisa cari ilmu, tidak bisa cari kajian. Jadi mati itu ya oleh Allah ditidurkan. Mati itu tidur. Anda ke sana tidak tahu dia tidak tahu. Anda ke sana bawa kembang, gak dibutuhkan kembang itu ya. Malah ono sing nggawa kendi, ono nggawa aqua barang, iya. Nah nek ngono kartu ATM e gawakno, sapa ro pek ndok kono ono bukaan anyar Alfamart. Hidup, mati. Mati itu tidur. Kalau jenengan tidak mau tidur, ditidurkan. Ya, begitu. Oke, baik. Lanjut. Jadi seperti itu gambarannya. Ketahuilah Anda semua bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Benar-benar Allah memberikan penjelasan kepada kalian, satu tanda la'allakum ta'qilun, agar kalian punya akal itu bisa dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan, ya. Saya sudah terlanjur nang papan tulis, bolak-balik nang papan tulis. Ini ada fikir. Ini ada akal. Ini ada akal. Ya, ada akal. Fikir itu data yang pertama kali masuk, Pak Samsul. Fikir data yang pertama kali masuk, tapi belum diapa-apakan. Fikir itu renungan. Akal itu tindakan, ya. Akal tindakan atau action. Ada tindakan, action. Pak Samsul di rumah dititipi ponaan toko desa karena anak ini mau tes SMK, begitu.
tes SMK. Cuma anak ini kalau les itu bolak-balik melaku, kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo. Pak Samsul ngomong, namanya Ahmad. Mat, iku ono sepeda geletaan ndok ngene gudang. Timbangan kon melaku, sepeda iku manfaatno. Jarene Mat, data pertama kali masuk, fikir, data atau renungan. Iya ya, aku bolak-balik melaku lah sepeda. Tapi sepeda itu bannya cepot, yang depan itu. Dia tidak mau pakai kian. Terus Pak Samsul ngomong, Mat, ono fasilitas kok kawan gawe. Pak Lek lah bannya cepot. Pak Samsul ngomong, akalmu ndok endi? Akalmu ndok endi? Ya gawe nang bengkel. Iya. Gawe nang bengkel. Itu artinya ada tindakan. Nah nek gembos ya dikompo. Akal itu tindakan. Tindakan. Data pertama kali masuk, ya ibu mau berangkat ngaji. Lu mendungi peteng. Ayo. Tapi ibu tetap ngotot mau berangkat. Yo nyiapkan payung. Payung itu tindakan. Pertama kali mikir tadi itu data yang pertama kali masuk. Lu ketoke awannya semakin tebal, gelap. Ya, seperti itu gambarannya. Oke ya. Baik. La'allakum ta'qilun, agar bumi yang semula mati kering, lah begitu turun hujan, lah akalmu ya apa? Iya. Akalmu ya apa? Ya ada biji-bijian di situ, lah tanam, nanti panen. Begitu. Cuma kalau nanam kecubung ya panennya kecubung, begitu. Tuh ya, gitu. Kalau nanamnya perkara ya panennya di kantor polisi. Paham ya? Oke, baik. Sekarang lanjut 18. Ibu ganti pemain. Nggih, 18. Anda nerjemahkan. Oh, yang kacamata. Oh, boleh, silakan. 18. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang laki-laki yang baik-baik dan perempuan yang baik-baik, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka tadi baik laki-laki maupun perempuan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya, walahum, dan buat mereka yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ajrun karim, pahala yang sangat-sangat mulia. Pertanyaan berhadiah, uang. Pertanyaan, Allah katanya pencipta alam semesta langit dan bumi. Allah kekayaannya unlimited, tak terhingga, tak terbatas. Lah Allah kok minta dipinjami? Jawab, yes. Sampai ngaji bersama saya, sampai tak jak untuk berpikir terus. Ibu jenengan ngekei keterangan koyok ngono kepada adik atau saudara, kira-kira wis paham kira-kira? Yang lain, monggo Pak Samsul. Memberi kesempatan kepada manusia untuk berbuat kebajikan seperti sedekah, menolong dengan sesama. Pak Samsul, yang sedekah tadi itu narasi kalimat pertama, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik laki-laki maupun perempuan dan mereka meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Iki lho sing garakno. Wong Allah kok dipinjemi ku lho, ya apa sih? Ayo, monggo. Yes. Memotivasi manusia seolah-olah itu Allah meminjam supaya dia kalau meminjam itu kan akan dikembalikan. Jadi pengembaliannya itu bisa menggunakan dasi
memotivasi kita untuk memberikan sesuatu ya berupa diri lagi. Jadi seolah meminjamkan pada Allah. Seolah ya, berarti kalau seolah itu belum mong seolah kok iya. Anda mulai sodok untuk masuk, tapi Anda tarik lagi. Ibarat nilai Anda itu belum sampai 6. Anda kata 6 itu katrolan sih nilainya ya. Ayo diperbaiki. Monggo. Anda kalau tanya begini, Ustadz, bahasa Quran itu kadang kok bingung sih. Quran bukan buat orang bodoh, buat orang pinter. Kalau buat anak TK playgroup, Quran cukup dibunyikan. Innal musad, begitu. Shadaqallahul adzim. Iya. Oleh ganjaran di Pak Lurah cari Bargowo utawa lurahe sapa iku Sarip tambah oso ya. Yo, monggo. Tak siapno hadiahe, tak tokno dompet saya. Lho. Nggih, yo Pak, silakan. Kita harus berbuat baik. Kita harus menjalankan dengan baik apa yang ada, aturan yang ada. Dengan berjalannya kita baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi kita harus berbuat baik, harus menjadi yang lebih baik. Nggih. Kalau di surat 2:45 itu dalam kurungnya pinjaman yang baik itu menambahkan hartanya di jalan Allah. Menambahkan hartanya di jalan Allah. Terjemahan Anda gimana? Kalau jelaskan kepada anak S. Pinjaman itu saya makanya kemarin kenapa mengambil judul ini. Kalau agama Allah meminjam, saya sendiri juga lagi nyari ayat-ayat kok gimana sampai Soalnya yang Allah berikan itu saya meminjam gitu ya. Harus saya cari ayat itu. Pinjaman yang baik loh. Berarti menolong Allah, oke? Jadi mungkin memotivasi umat manusia untuk selalu berbuat baik dengan jalan saling berbagi, Pak. Itu aja ini yang mungkin bersedekah, berbagi. Ini sebenarnya disebutkan bersedekah. Semua itu baik, artinya Anda paham untuk diri Anda sendiri. Begitu diberikan orang lain masih bingung. Oke? Baik. Sudah ya? Katok. Kalau yang di sini itu kan gini Pak, maksudnya meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu di surat Al-Baqarah 245. Nah itu secara maksudnya. Tapi tidak menjelaskan maksudnya infakkan hartanya, karena kan kalau itu ayatnya infak banyak. Iya. Yang dipakai pahala. Iya. Memang di situ tidak ada, makanya butuh gurunya datang. Iya. Gitu Pak. Saya makanya ditanya apa yang dipinjamkan itu. Oke, baik. Meminjamkan hartanya jalan Allah. Karena ini ayatnya saya turunkan itu meminjam banyak sekali sebenarnya. Iya. Mulai dari 57 ayat 11. Oke ya, minjam. Banyak. Tapi tidak ada Satu yang meminjamkan ke apa? Ya, satu harus Anda pahami, kata-kata meminjam itu ngutangi. Oke? Baik, ngutangi. Orang satu dengan yang lain ketika memberikan pinjaman itu oleh Allah kadang nilainya lebih dari meminjamkan. Artinya memberikan jalan keluar. Saat itu pusing. Sudah tidak ada cara lain. Apa yang dijual? Mau jual rumah, wong rumah itu ngontrak. Apa yang dijual? Tidak ada yang dijual. Tapi Pak Samsul selaku agnia
orang yang di atas rata-rata mampunya hadir untuk memberikan ya pinjaman begitu, baik pinjaman lepas maupun pinjaman bersyarat, maka dia lego, plong. Oke, jadi pertama minjam itu artinya memberikan jalan keluar pertolongan. Oke ya, baik. Bahkan nilainya lebih daripada sedekah karena saat itu sedang dibutuhkan. Oke. Kalau enggak, maka dikasih menempati rumah ini hanya tinggal waktu 1,5 bulan. Kalau enggak harus keluar dari rumah. Untuk Pak Samsul datang. Saya nanti sore habis asar, ini tadi tak telepon orangnya belum bisa. Saya ke Pak Samsul, tapi bukan ini. Pak Samsul Ma'arif. Rumahnya di Darmo Satelit. Saya harus menyelesaikan dia karena dia gak doyan mangan. Dan habis kena Covid. Saya hadir harus memberikan stimulus pijet. Saya ini bisa mijet urat. Ya, begitu. Satu. Kedua, saya besok jam 10 diminta di Profesor Sugeng Sugianto. Karena dia Prof Sugeng, tahu? Ahli anak. Ya, sekarang stroke. Saya harus hadir untuk ngobati dia. Besok. Tetangga, Semolo Baru. Saya besok di sana, Bu. Jam 10. Sekitar jam 10. Anak-anaknya dikumpulkan semua kajian, saya yang memberikan arahan, terus saya berhadapan 4 mata dengan beliau. Jadi dia lupa-lupa ingat. Siapa ini? Oh, Ustadz Musa. Siapa ya Ustadz Musa itu? Jadi sudah hilang lagi. Hilang. Ya, ke Masjid Al-Qudus itu. Iya. Naik apa? Jalan. Oh, jalan. Tahu pulangnya, tapi sekarang kan tidak bisa. Sekarang nggak pernah. Iya, barusan menyelesaikan umroh itu terus tidak lama kena. Mulai November. Itu anak-anaknya murid saya dulu, murid ngaji. Tapi jangan lupa Pak, termos nano Pak, minumnya Pak. Apa itu? Pijetnya pakai jatuh, Seter ya, tawarkan ibu itu kan dekat dengan anunya ya. Saya besok. Saya lupa Ustaz, saya Nur Aini. Oh, Nur Aini, yang ketua pengajian. Bukan, ketua yayasan. Ketua yayasan, iya ketua yayasan. Sudah ya, baik. Sekarang saya anggap saja Prof Sugeng, Prof Sugeng, Prof Sugeng. Satunya Paidi. Tadi ono Prof Sugeng, ono Paidi. Paidi ini supirnya Prof Sugeng. Oke ya, baik. Saya Prof Sugeng, Paidi itu berangkat ke satu tempat, bisa umroh, bisa melancong ke Mesir untuk lihat petilasan sejarah Fir'aun segala macam. Ya, persoalannya adalah 2 orang ini sudah terlanjur di pesawat atau di bis, dompetnya lupa, gak kebawa. Saya bawa duit, memang lebih di atas rata-rata, umpamanya begitu. Prof Sugeng pinjam, Paidi pinjem. Jadi Prof Sugeng pinjam, Paidi pinjem. Iya. Kata Prof Sugeng, Ustadz nanti pulang belum sampai nyentuh kaki saya di tanah, insya Allah sudah tak bayar. Si Prof Sugeng karena beruang. Si Paidi menengahi, gak spirawani mau ngenteni bayaran teko nggone Prof Sugeng. Anda jawab sekarang. Saya 2 makhluk manusia ini, Prof Sugeng karo Paidi sebagai sopir, saya kalau meminjamkan, saya lebih percaya kemana? Prof Sugeng apa Paidi? Yes, jawab. Why? Kenapa? Ya karena dia orang raja. Jaminan langsung dibayar. Allah pinjamono mesti disaur karena maha kaya. Di atas Prof Sugeng. Kenapa kita kok medit? Pinjemi. Prof Sugeng saja saya percayai pol. Lah karo Allah lah kok ragu-ragu. Di sini tantangannya. Makanya Anda dibutuhkan guru untuk menjelaskan. Di situ sebatas itu saja. Oke, sampai sekarang understand? Paham? Nah, tolong sekarang mulai dipacu. Pinjami Allah dengan pinjaman yang baik.
Lahum ajrun karim. Kalian kelak nanti memperoleh kedudukan yang tinggi, terhormat. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya besok Bu di Prof Sugeng di rumahnya Semolo. Ya, di rumah Semolo. Tadi Dokter Didin anaknya yang nomor 3 ngeralat, Ustadz jangan jam 10, waktunya kurang, setengah 10 maju. Baik, setengah 10. Saya besok urutannya di Prof Sugeng itu urutan ketiga, karena sebelum subuh saya harus ngisi di kuburan Londo Penile. Ya, habis itu saya oper ke Rewin Masjid Ad-Dakwah Waru. Habis itu baru ke Prof Sugeng. Jadi seri ketiga. Seri keempatnya sore Pak Samsul Mariasar di Lumpur Lapindo. Ya, jadi jadwal besok seperti itu gambarannya. Saya syukuri. Alhamdulillah awak saya. Alhamdulillah. Ini tadi ragu-ragu saya suwe gak rene. Becek ngene padahal aku ndak ngono lho pisan. Ya, wis ndak ngono, tapi kari mlaku ngene tok itu yang meragukan 2. 1, ono tulisan Gang Buntu. 2, ono portal walaupun dibuka tapi ragu. 3, lah kok beceke nemen koyo mulai nang Lamongan tahun swidak ngene. Oke, wis paham? Yes. Lanjut. Yes. Ibu yang pakai kudung hijau, nggih. Kelanjutannya, Anda 19. Yes. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pencinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka di penghuni neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusuli. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ulaika musiddiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Wasyuhada'u inda rabbihim, dan sebagai saksi inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Lahum, buat mereka, ajruhum, sederet pahala. Pahala itu apa maknanya? Ketenangan hati. Wa nuruhum, dan cahaya Al-Quran. Walladzina kafaru, sedang orang-orang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran, bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah kelak menjadi penghuni neraka jahim. Ibu, bapak, Pak Samsul, Anda ngomong ini itu kafir loh ya. Iya. Ibu, kelak nanti 13 April itu Ramadan, harinya hari Selasa. Ibu itu balik ke saya ngomong begini, Pak Samsul, Pak Ustadz, saya minta kandani ya, ojo emosi. Poso ngene wae wong Arab, sebab nabinya nabi Arab. Aku ngono wong Jawa asli, ibuku Madiun, bapakku Solo. Jawa asli, dadi Jawa ku yo duwe poso, duwe. Kapan posonya? 1 suro, sehari semalam ngebleng, namanya poso ngebleng. Jadi maghrib itu cuma nyucup ngombe tok, lanjut sambung ke subuh. Subuh baru oleh buka ketika matahari meletek. Itu namanya poso wisol, diharamkan oleh agama, tidak boleh. Makanan minumnya serba putih, minumnya putih, aqua. Nasi, tahu, bulune wedhus, ajangnya kain kafan, kan putih kabeh. Yo kan putih. Oke? Iya. Baru nanti setelah jam 7 baru boleh minum ya ini ya anget-angetan ya manis. Tapi waktu buka, waktu matahari itu mereka serba putih. Itu adalah konsep puasanya orang Jawa. Jadi posonya setahun itu hanya Pak Samsul ya sehari itu dah. Mereka punya puasa. Nah kapan sholatnya? Nah tadi itu kan duduk sebentar itu merenung itu sholatnya orang kebatinan. Jelas? Iya, kebatinan. Subhanallah. Kapan kebatinan mulai berlaku? Ketika PKI buyar, di sana kebatinan merajalela. Oke ya, baik.
Jadi sekali lagi mohon maaf, orang yang ngomong bahwa puasa itu miliknya orang Arab, dirinya Jawa, mohon maaf, itu menentang ketentuan Al-Quran. Ya. Sekarang ya, saya minta yang 20, inilah poin kajian pagi hari ini. Yes, 20. Ya, siapa suaranya yang lantang? Nggih. Nggih, oke, silakan. 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allahu Akbar. Tolong diterjemahkan ya. Tolong jenengan WA sing gak melu ngaji atau dulur atau minsanan teko nggone bojo teko sampean kandhani ana ayat koyo ngene. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu, ketahuilah Anda semua, Anda wajib tahu, annamal hayatud dunya, sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia, laibun walahun, permainan dan senda gurau. Ya Allah, lah kok serius? Iya, permainan dan senda gurau. Lah kok serius? Lah kok seriusin nemen? Iya. Allahu Akbar. Laibun walahun, permainan dan senda gurau, wazinat wazina, dan perhiasan. Pak Samsul, apa yang menyebabkan sampean ndok ngene jalan raya melihat mobil itu kok terbelalak? Kok kagum, kok heran, kok mengherankan? Yes, apa yang menyebabkan? Ayo. Kalimatnya tolong sampean rendahkan lagi. Cet, rocet. Lu ikut cet. Ya mek cet tok, cet. Keluaran terbaru, ya kinclong, manjane cet tok. Iya. Sampeyan terpengaruh karo cet, iya. Padahal cet iku 2 tahun ngelontoki. Semu. 5 tahun ono sing dempul barang ya apa wis anu iya. Allahu Akbar. Kita kemilau terpaku, terpesona dengan warna cat saja. Allahu Akbar. Wazina, dan perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan saling lomba di antara kalian. Saling berlomba di antara kalian. Ya Allah, saling berlomba. Jangan tersinggung pengajian. Ini gak cocok sampean takok. Kon niku biyen Maimuna, aku Mardea. Kon SMA padha karo aku. Aku lanjutno D3, kon yo D3. Kon tok sing iso bangun nyusun omahmu, kon tok ta. Iya. Akhirnya pinjam ke Bank Mandiri, pinjam ke Bank Jatim. Kon tok sing iso bangun. Sangkan aku gak iso ta. Masih oleh utang, apa ya? Nek perlu aku lantai 3. Sakjane loro, cuma mburi beku Pondoro, tadi ketok tambah dukur iki. Nek wis ngono lega. Allahu Akbar. Ya Allah. Wa tafakhur. Saling bangga. Saling bangga. Ngapunten, aja ana sing tersinggung. Kon tok sing iso sepeda motor NX terbaru. Iya. Masih aku lah iso. Kredit tapi ini. Kredit. Ya. Allahu Akbar. Ya iki urip yang ini. Iya. Kon tok sing iso nganyari kudung Mbak Utut. Tahun berapa itu? Kudung Mbak Utut sik terkena, sik masih ingat? Kontok sing iso. Iya. Subhanallah. Wa tafakhurum bainakum,
kalian saling membanggakan. Urip ya cuma mek ngene sebab permainan. Urip ya mek ngene tok. Ya Allah, ya Allah ya. Pak Samsul, tadi saya sempat omong-omongan dengan Satpam, dengan ya Bapak, di sini satu kapling 20 kali 10 itu dibangun 3 sampai 4 rumah. Sebab dodolane cik penang, cik oleh akeh cik payu. Iya. Dodolane cik payu. Allahu Akbar. Mek ngono tok lho. Iya. Sampe nek kepengin omah murah, biaya hidup juga murah, pindah nang Bondowoso. Anak saya di sana. Murah. Biaya hidup murah. Pak Samsul sampean gawe NMAX ini ya, NMAX beli tape ya, parkir ngene toko, iya. Sampean ngasih duwe 1000, disusui 500. Memang harganya 500. Kalau mobil 1000. Subhanallah. Sampean nggo duit 1000, tuku tape oleh sak pincuk di pasar Bondowoso. Di sana masih berharga. Biaya hidup murah karena hampir kota mati, ya begitu. Jadi sekali lagi kita hanya berbangga-banggaan tok dalam hidup karena judulnya permainan. Wa takatsurum fil amwal, dan kalian saling berbangga-bangga urusan anak. Anakku saiki ndok Jerman. Ibu, sampean gak peduli ndok Jerman, apa anak sampean ndok ngene wilayah Gresik jejer Kauman? Iya, gak penting, sing penting begitu dadi wong oma-oma, sing penting orang tadi bermanfaat. Titik. Sing teko Jerman pulang nyandang gelar doktor. Di sini ya Pak Samsul di sini menjadi sekretarisnya atau komisaris BUMN plus sekretaris daripada gubernur. Apa namanya sekretaris gubernur itu? Sekprof apa? Sekdaprof. Sudah ya? Baik. Sampai saling berbisik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak Ibu Markona saiki ya Allah melejit karirnya. Wis S3 saiki Sekdaprof. Iya. Ngapunten ya? Iya. Jekek menjelang subuh ditangkap KPK. Sampeyan gubernur mari tangkap KPK subuh mau. Gubernur Sulawesi iya, Ujung Pandang. Sampeyan lihat tangkap KPK. Gusipul Bupati Sidoarjo tangkap KPK. Anaknya nyalon bupati gagal pisan, kejegal. Sudah jatuh tertimpa tangga. Gus Saipul. Kalau Ipul kemarin dilantik sama perempuan kita itu. Bareng ditangkap KPK. Ya apa Ustaz? Drop, hancur. Iya. Seperti itu yang digambarkan. Anakku wedok dirabi polisi. Anakku wedok sing kedua dirabi angkatan. Anakku wedok ketiga dirabi angkat-angkat. Angkat banyu, angkat. Sudah ya? Baik. Data anak sing pertama dirabi polisi, sekarang di penjara 22 tahun. Kenapa? Wingi ada polisi yang nembak 3 mati gara-gara jogo warung, ya semacam apa ya warung, tapi jam 10 masih buka, ngeyel akhirnya ditembak, diberondong, mati. Lalu sampean buka nang YouTube, sampean buka. Sing nembak Laskar FPI 6 siapa, Bu? Iya, mereka itu kok bebas. Oh, ngapunten ya. Tapi ojo digomole, ojo dirungokno nemen-nemen, iya. Makanya ojo ngepek mantu poli. Sama hakim, Pak, jaksa.
Tambah nenem iku bisa menghitam putihkan suasana. Oke ya. Wa takatsurum fil amwal, kalian hanya saling membanggakan antara al amwal, yaitu numpuknya sederet dunia. Wal aulad, dunia tadi loh sementara. Wal aulad, dan bangga-banggaan kalian dengan anak. Anakku saiki ya Allah penerbang. Datang Jakarta Sriwijaya nyungsep. Lo kan anak Surabaya belum nikah itu, yang co-pilotnya itu. Iya. Lo panjari tepak itu terus ya apa? Nah. Allahu Akbar. Nyatanya begitu kok. Yang diomongkan Pak Musa ini survei membuktikan nyata, ngono lho. Iya. Survei membuktikan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara. Bagaikan, nah ini bagaikan mengagumkan para petani menanam tanaman yang sangat mengagumkan. Sampeyan tahu ndelok tanduran tanaman yang padi yang masih belum berbuah itu kentera angin saling seperti permadani, yup ada hijau royo. Makanya Sunan Giri lir ilir hijau royo antara lain itu yang dilihat. Subhanallah. Bagaikan petani, tanamannya sangat mengagumkan. Ya Allah. Bagaikan petani, dia menanam tanamannya sangat mengagumkan. Petani, anak petaninya. Petani. Dia menanam tanamannya mengagumkan, kagum. Bagusnya luar biasa, kagum. Oke, baik. Tanamannya sangat mengagumkan. Musfarro. Nggak taunya orangnya sedang angler tidur subuh belum bangun, ndak taunya, mohon maaf, ada kiriman wereng. Jumlahnya unlimited, gak iso dihitung. Begitu jam 7 pagi orangnya datang, mari sholat duha, menjadi kuning, tanamannya menjadi kuning, rusak. Tanamannya kuning, rusak, berarti gak iso dipanen. Tidak bisa dipanen. Petaninya rugi, minus, ruginya boleh jadi 24 ditambah 1 depannya, ruginya 124 ditambah karat. Tapi ini bukan karat, karaten. Allahu Akbar. Petaninya menanam tanaman dan tanamannya hijau royo, sangat mengagumkan. Dipikir besok menjadi panen yang amat sangat luar biasa. Musfarra thumma yakunu khutama, kemudian tanamannya menjadi hancur luluh. Wa fil akhirati adzab, dan kelak nanti mereka kalau belum menyadari, kelak nanti di akhirat itu gambaran hidup. Kelak di akhirat ada adzabun syadid, ada adab yang sangat keras. Wa maghfiratun minallah waridwan. Adapun mereka yang menyadari karena contoh dari Allah itu nyata, mereka bertaubat menyadari bahwa dunia hanya sekedar permainan, mereka sekarang beralih tugas, beralih haluan jalan. Wa maghfiratun, dan adapun ampunan minallah dari Allah waridwan, dan keridoannya, itu yang jauh kita harapkan. Itulah dunia. Lah dunia potongan koyo ngono seriusnya amit-amit. Iya, termasuk ngapunten ya. Kalau saya laki berarti saya ngomong perempuan. Perempuan hiasan dunia. Kalau jenengan perempuan ketemu laki hiasan dunia. Betapa orang yang memperebutkan laki gara-gara cinta segitiga, akhirnya dedel duel. Kan begitu. Ya. Sing enak ya apa? Diparo. Iya, diparo. Ditugel, digorok, ditugel. Sing separuh dikek nombok uwek, sing separuh teko kene mbok enom. Wis ngono ae, tapi wonge mati, wong diparo. Wa mal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia illa mataul ghurur,
kecuali permainan belaka. Tapi kok serius? Sementara akhirat yang jelas dan pasti kekal abadi, mohon maaf, hanya sambil lalu saja. Ngaji entek. Ayo diberontong pertanyaan dan apa yang belum jelas. Sekarang tugas sampean tak suruh WA nang sapa ae bahwa di surat Al-Hadid ayat 20 mengingatkan kita bahwa yang namanya dunia cuma hanya permainan belaka sendaguro. Tapi sing akeh nemen serius. Yes, diberontong pertanyaan. Ini pertanyaan sampean api oleh hadiah. Bab hadiah saya durung keluar lagi, belum keluar Jan. Nggih, yes. Kalau meminjamkan itu hubungannya dengan penolong agama Allah. Saya kurang jelas apa? Tadi judulnya itu kan meminjamkan misal surat Al-Hadid ayat 8. Iya, meminjamkan Allah dipinjemi. Ya. Nggih. Apa ada hubungannya dengan menjadi penolong agama Allah? Otomatis dong. Mohon maaf ya. Ya. Ada hadis qudsi begini, hadis. Saya tidak hafal teks Arabnya, tapi terjemahnya begini. Ibu. Terjemahnya begini. Nanti di padang mahsyar itu ada calon penghuni neraka. Mereka ditanya sama asisten Allah bernama para malaikat. Allah tidak jauh dari situ. Mereka yang calon ke neraka belum masuk. Asisten atau Allah, kenapa saya masuk neraka? Saya pelaku sholat, saya puasa, saya haji, saya umroh dan lain sebagainya. Ya, dijawab oleh petugas. Ketika aku waktu itu kelaparan, kamu tidak pernah hadir untuk memberikan bantuan untuk supaya saya kenyang. Ketika waktu itu saya kedinginan, kamu tidak pernah datang untuk memberikan selimut kehangatan. Ketika aku sakit, kamu tidak pernah hadir untuk menjenguk supaya aku segera sembuh. Begitu. Oke, baik. Sampean tangkap bahasanya. Terus orang ini bertanya, Tuhan, panjenengan kan zat yang maha kaya. Lah kenapa jenengan kok sakit? Jenengan kok lapar? Jenengan kok kedinginan? Ketahuilah bahwa orang-orang kismin, understand kismin? Miskin. Orang-orang yang miskin, duafa, para orang-orang pinggiran, itu ngapunten, di atas namakan, mohon maaf, sama dengan bolone Allah. Jadi Allah mempresentasikan dirinya menjadi miskin. Kenapa tidak kalian bantu? Anda umroh 16 kali, tapi tetangga di balik rumah Anda reot. Anda tidak pernah mau tahu nasibnya. Di tempat lain, malam itu ulang tahun, kekenyangan gak iso tidur. Di sebelahnya gubuk reot kelaparan, gak iso tidur karena kelaparan. Yang dosa, yang kekenyangan. Satu tidak pernah mau tahu, dua tidak pernah diundang. Katanya sing kaya, aku ngundang sing miskin itu berpikir 16 kali. Kenapa Pak? Aku khawatir ketularan miskin. Terakhir, ada orang halim 6 bulan. Dia kena keluknya sate dari di bawah angin. Ya, aku tolong ya, baunya yang di bawah angin, bawah angin ini kok menggoda saya. Tolong sampean parani. Aku nempel satenya 10 apa 20 begitu. Setelah diparani, didatangi, ternyata oleh ibu yang anak 3 ini, tidak tahu suaminya kemana, tapi yang jelas suaminya tidak nampak waktu itu. Maka dia sedang ngipasi, ya begitu.
Bu, kalau dijual saya nempel po, terserah harganya berapa. Istri saya nyidam. Kata ibu tadi ngomong begini, Bapak mohon maaf, daging sapi ini halal buat saya, haram buat Anda. Bapak ini penasaran, kok bisa begitu Bu terjemahnya? Sebab daging ini keldai dikali mati menjadi batang, saya olah, sebab saya tidak bisa beli daging, anak saya kelaparan. Jadi untuk saya darurat boleh, tapi untuk Anda haram. Bapak ini pulang, nemu istrinya, Dek, tidak boleh, secara agama tidak boleh. Dijelaskan seperti itu. Padahal 3 bulan lagi dia mau berangkat haji. Ini kisah dari Mesir. Akhirnya duit yang mau dimasukkan berangkat haji itu total diberokno sama orang tadi itu, sekaligus bikin rumah. Jadi dia tidak berangkat. Itu judulnya dalam tulisan haji di depan rumah, tapi mabrur. Tapi haji yang ke Mekah pulang mabur. Anda bisa nangkap? Oke? Yes. Silakan, ada pertanyaan. Bapak, Nggih. tadi kalau kan perkiraan kita tuh kalau namanya menolong agama Allah itu begini Pak, misalnya ya membuka masjid, membantu hafid Quran kehidupannya dan sebagainya. Kita tuh berpikirannya seperti itu Pak. Kemudian misalnya kita adanya baca Quran, kita ngajak orang baca Quran, ayat dan ini gimana Pak? Sudah ya? Baik. Paksa saya harus hapus di sini. Ya. Ibu berbuat kebajikan atau baik dibagi 2. Ada yang urusan pribadi, ada yang berefek sosial. Ya. Kalau Anda membangun masjid di tukokno boto semen, ya berdiri sebuah bangunan. Ya, berdiri sebuah bangunan. Yang sosial. Jadi ini iya, tapi ini jangan ditinggal. Yang sosial, bagaimana orang itu supaya ke masjid? Tak punya sarung, belikan sarung supaya bisa ke masjid. Bagaimana Mbok Na itu tidak pernah subuh ke musola atau ke masjid, atau sholat subuh gak sempat, sebab dia ngejar gara-gara mari subuh nyaur Bang Titil. Apa ini tidak perlu diselesaikan? Jangan dibantah dulu. Masjid Jogokarian Jogja, saya sudah ke sana 3 kali. Mohon maaf ya, uangnya hasil 1 bulan itu dinolkan. Jadi tidak pernah ngendap saldo, dinolkan, selalu nol. Masjidnya biasa, sangat biasa. Tapi kalau sholat subuh seperti Jumatan. Sepeda motor hilang diganti, mereknya apa tadi itu? Diganti. Sandal hilang diganti. Cuma Pak Samsul pas rono istri hilang itu yang sakit diobati. Sudah ya? Baik. Sudah ya? Baik. Kalau sholat jamaah di sana tiap 6 bulan dijedul, ditarik. Karena sholat jamaah pakai gini, ceklock. Itu di ranking, dinilai selama 6 bulan. Siapa yang terbaik absennya itu berangkat umroh plus sak sangune. Kalau puasa tiap hari ada minyak 1 liter sama beras 2 kilo. Kalau tidak tiap hari, 2 hari sekali. Yang dengan masjid jaraknya 1 kilo, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur itu 1 kilo. Yang sudah terdaftar dan layak diberi tiap hari kalau Ramadan. Ya Allah, kota ini kota, ya kota Palestina, kota berarti khusus Palestina.
duafa, janda, yatim di sini. Bangun masjid di sini. Saya sampai gedek-gedek. Tempat wudhu ada 3. Allah, ada standar, ada buta, ada berkebutuhan khusus. Allahu Akbar. Karena ada penghasilan di sana. Sebentar Bu, iya. Dinolkan tadi itu loh, yang menyebabkan oleh Allah diganti terus. Ibarat angin sirkulasi. Masjid kita itu ngendap sampai 300 sampai setengah miliar deh. Marbotnya itu sambat ke saya, Ustadz, 6 bulan mana aku mulai nanggone Madiun. Kenapa? Aku tak tani ae. Iya. Aku ndok kene 20 tahun. Pancet. Sampe dibayar piro njaga masjid ngene? 1.250.000. Antara lain itu, antara lain. Uangnya ratusan juta, ngendap di bank. Ibu gambaran, tapi gak persis 11-12. Sampai duwe banyu dijarno ae. Suwe iki ana jentik-jentik penyakit. Paham? Kecuali diputer, banyunya mengalir. Bahasa Arabnya jariyah. Mengalir itu jariyah. Jariyah. Berputer, ketemu sawah, ketemu tambak, airnya ini bermanfaat. Tapi nek ngendap, ndok kono ana kodok, ana percil, ana ulo, ana jentik-jentik, iya, begitu. Joko Karian. Ada lagi saingannya sekarang. Minus malah. Kenapa? Ada lagi masjid seperti Joko Karian, Ngawi. Iya. Dia kasnya malah minus. Iya. 180 juta. Iya. Karena udah dibutuhkan barang fisik. Oh, fisik. Iya. Tapi insya Allah tidak ada masjid yang sampai digadaikan, tidak ada kok. Selalu ada jalan keluar kok. Iya, Serius itu. Makanya dia yakin tuh. Yakin iya. Nanti akan terpenuhi. Betul. Makanya Joko Karian tidak mengembangkan fisik yang begitu wah dan bukan. Ya iki lho dampak sosial iki lho sing diurus itu. Dampak sosial itu diurus. Oh, waktu gerhana matahari total tahun berapa? Oke? Tahun berapa gerhana matahari total? 2000 berapa? 20. Gerhana matahari total. Ya. Posisi ada 2 kali gerhana matahari total. Ya. Sebelum 2000, setelah itu 2012 atau berapa begitu ya. Kami sedang di Joko Karian. Waktu itu sedang studi banding di sana. Kami habis sholat subuh, kami tidak pulang ke hotel karena di situ langsung ada sholat gerhana. Kami di situ. Ya Allah, saya tidak mau di sop depan atau tengah, saya paling belakang. Sambil pengamatan saya nulis. Sholat gerhana itu nyaris Pak Samsul seperti sholat id, orang berduyun-duyun. Ya ono polisi, ya ono satpam, ya ono sing jogo karena berduyun-duyun. Berarti ribuan ya di masjid itu, di Masjid Joko Karian. Ya jalan ditutup, enggak nututi. Iya. Apa yang terjadi? Habis sholat gerhana ada pengumuman tidak boleh pulang. Sebab ada kacang hijau sama ketan hitam juga campur kacang hijau di KI Dodo santen. Semuanya dapat. Ya Allah. Kalau hari Sabtu khusus ibu-ibu untuk belajar bikin kue, didatangkan ahlinya, didatangkan. Iya. Tapi di sana tidak boleh umat atau penduduk negeri yang jamaah di masjid goblok atau tidak berpenghasilan, tidak boleh. Harus diburui supaya pinter dan bisa mandiri. Begitu. Ya Allah. Ngapunten yang ngelola anak-anak cabang Muhammadiyah di Jogja. Tapi masjid itu bukan semata-mata Muhammadiyah, bukan. Jelas? Ya. Jadi targetnya Pak Samsul sholat subuh seperti Jumatan. Targetnya itu baru berhasil. Jelas ya? Masjid kita kubahnya gawedenya luar biasa, notok kailok. Tapi sing sholat subuh itu imame madhep namburi, rapatkan dan barisan ya wong telu karo imame wong papat. Dan ini terjadi di Semarang. Masjid yang pakai kubah koyok Madinah. Besan saya di Semarang. Aku subuh ndok kono. Tapi saya ketinggalan sholat jamaah dengan
dengan setempat. Aku nggawe shop dhewe. Tak intip nang ruangan utama ana wong papat, imam karo kewedenya dan bagusnya bukan main. Apa ini? Apa? Cuma boto ditumpuk nggawe kubah, selesai. Lah yang dibangun manusianya, efek sosialnya. Jadi Joko Karyan tadi itu ngekei lengo, ngekei beras, itu supaya ngundang koniku rinio. Sebab sing ngekei masjid bukan khayalah sholat bengok tok, tapi ono wujud efek sosial. Allahu Akbar. Ono wujud efek sosial. Allahu Akbar. Ini yang sangat kita harapkan. Begitu. Iya. Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi untuk for education, lit tarbiyah, kanggo pendidikan untuk kita semua. Saya sudah menjadi pelaku. Makanya aku nih ngomong sodok tete. Apa pelaku itu? Saya ini punya Baitul Mal. Nama almarhumah ibu saya, Baitul Mal Al-Musyrifah. Nanti tanggal 3 April pencairan di rumah saya. Orang-orang yang saya tunjuk sudah saya data, mereka dapat pencairan dana Baitul Mal, satu orang 3 juta kali 30 kali 30 orang. Ada yang satu orang paling gede 12 juta karena untuk ternak kambing. Bagaimana caranya Pak Musa? Orangnya sudah saya tunjuk, sudah ada survei yang membuktikan. Bagaimana cara mengembalikan 3 juta yang rata-rata 3 juta? Dikembalikan 10 kali, berarti tiap mengembalikan 300 ribu. Kadang diindil-indili 2.000, kadang 5.000, kadang 10.000, terserah. Itu hak jenengan sebagai ucapan terima kasih buat orang yang meminjam. Jadi kalau sampean pinjam sesuatu kepada siapapun, tolong nek balekno ditambahi martabak, tak kulite duren, kulite tok tapi iya. Itu sebagai bentuk wujud ucapan terima kasih. Tidak pun tidak apa-apa. Malah karena 3 April nanti itu 13 Aprilnya sudah Ramadan, biasanya saya kasih hadiah yang mau pinjam ke Baitul Mal punyaan saya dan keluarga. Apa? Pak Samsul, biasanya tak kasih parcel. Nilainya hampir 100 ribu. Sing gelem nyele. Iya, begitu antara lain. Paham ya? Ini kan saya bertindak yang sosial. Dan ada yang BPKB mau disekolahkan. Saya suruh narik dengan pinjaman saya, tarikin. BPKB awakmu tambah kena riba, awakmu uripe tambah syoro. Begitu. Saya mencoba kecil-kecil untuk menyelesaikan. Nasabah saya atau orang yang pinjam ke saya sekitar 29 sampai 30. Tak kumpul saya kasih pengajian. Begitu. Jelas ya? Begitu. Makanya saya sodok tete ngomong sebab saya pelaku wis ngelakoni sejak 2011 Baitul Mal saya ini berdiri. Jelas? Ya. Jadi mohon maaf, Anda itikaf di masjid boleh, baik. Tapi bagaimana Anda setelah itikaf itu melihat sanak saudara yang kebetulan menjelang Ramadan ngapunten Roko iku wis 6 tahun gak ganti-ganti. Sampeyan jarno ae ta. Sementara di rumah ono roko 16. Pertanyaan, roko 16 sampeyan menjelang maghrib meninggal. Pertanyaan, Anda yang jawab. Roko itu milik siapa? Menjelang maghrib Anda meninggal. Roko 16 itu milik siapa? Kurang 4. Milik calon istri baru. Siapa kalau begitu? Gak bermanfaat. Nek 16 sampean infakkan 6 ikut mendampingi di alam barzah. Sampeyan nek kendel 10 ditukokno bakul gado-gado sing iki waduh. Ustadz gak sholat, justru sampeyan kayak rukuk cek gelem sholat. Itu kan pancingan. Biar mau sholat, semula sholat. Joko Karyan dibayarin. Nah, Allahu Akbar, Subhanallah. Imamnya kalau Ramadan kan dari Timur Tengah semua.
Katanya kalau imam lokal kotak infaknya itu sedikit, paling 5 juta. Tapi imam dari Timur Tengah itu malam itu bisa 15 sampai 20 tiap malam. Tiap malam. Jadi rahasianya Joko Karian selalu memberikan saldo itu dinolkan, tidak pernah diendapkan. Tapi balik mana? Dibuat balik mana? Dibuat balik mana? Semakin dibuat semakin banyak. Itulah rahasia rumus Tuhan. Subhanallah. Anda dulu SMA, SMP kan diajari matematika, itu rumusnya kan ada 4 tuh ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada minus, ada pembagian. Persoalannya ketika Anda jadi orang, sudah dinikah oleh siapa begitu, sing iki lupa. Anda minta ini kali plus supaya cek soge. Dikurangi untuk zakat infak kepada mbokna, dibagi kepada tidak mau. Kali ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Hartanya kurang. Hartanya kurang. Iki lho bareng dadi wong gak tau dilakoni. Biyen waktu SMA kanggo kabeh papat iki. Sing ana mek loro tok. Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Yuk. Sesak. Bagaimana menyikapi hidup di dunia yang fana ini, Ustaz, untuk dapatnya kita dapat bermanfaat kelak di kemudian hari. Apa yang amalan-amalan apa yang bisa kami lakukan untuk menjadi lebih baik? Saya kasih rumus ya, step by step. Sodok dipeksa titik pitakompi. Duwe 10.000 sampean kekno 1.000. Mulai sekarang dipeksa titik. Dipeksa titik. Ini gak dipeksa setane ndok kene iki amit-amit. Ya Allah. Bapak, standar itu gimana ya Pak? Sebentar, ya. Riyoyo Jumatan ndok masjid sebentar lagi mau tarawih. Kotak liwat. Sret. Kotak liwat. Kadang ono rodoe, oke? Kotak liwat. Bolongannya adik cilik pisan. Kotak liwat. Dompet utawa sak. Buka. Sudah ya? Baik. Kecekel 50.000. Tek kecekel. 50.000 ono setane. 50.000 ngomong ngene. Ojo aku poo. Ojo aku poo. Sebab gawe nyicil kudung nang Mbak Erna. Pindah 20.000 ngomong. Ojo aku poo. Jagani ngene ban gembos. Jagani ban gembos. Ketemu 5.000. Lah engko nek butuh ngompo, butuh parkir. Ketemu 1.000. Lho 1.000 lho kadang sik bengok. Por ketepor ketemu 500 gambar ketek pisan sing model uang lawas. Paham? Saya punya tapi gak tak gawa gimana. Gambar ketek yang lama, oke? Baru ketek gak ngomong belas dincepno. Pluk. Iya. Guru saya almarhum Allahumma yarham Ustaz Abdurrahim Nur mengatakan, Ustaz, nanti gambar ketek 500 dilebokno kotak infak oleh ganjaran. Oleh. Ya awakmu meneh ndak kono dikerakoti karo keteke. Syarat untuk amal diterima 2. Ada 2. Syarat amal supaya diterima ada 2. 1, ikhlas. Ikhlas. 2, bendanya dicintai. Nek 500 sampean wis gak pira seneng nemen ya gak le apa-apa. Lho nek ikhlas tapi barangnya gak dicintai. Tapi nek 50.000 ikhlas, bendanya dicintai wong 50.000. Iya. Bagus. Ini syaratnya. Ibu, itu emat itu lak ponakan sampean. Menemben apene poso sunat. Iya Pak Musa, iya ya nang omahku yoan ya takei 20.000 wong mata kok iya. Hanya memandang sebelah mata. Jeremat
Nang bulik rek dikek mek 20.000 tok, tapi ke 200 tapi ora ngono iya. Terus ibu punya dalil begini. Ustaz, nek 200.000 aku berat. Gak sepiro ikhlas. Tapi nek 20.000 gak sepiro disenengi, aku ikhlas. Ini loh setannya memberi itu. Jadi mohon maaf, bukan ikhlas tok, tapi bendanya dicintai. Dua ini gabung. Include nggak bisa dipilah, nggak bisa dipilih. Jadi satu. Nek iki 500 gambar ketek nemen ikhlas wong kare nglebokno tok wong dhuwit iku bolak-balik ndok celono kaumbas ping 21 wisan. Wis beketek. Nemen ikhlase, tapi dicintai. No, berarti gak duwe apa-apa. Gak oleh apa-apa. Bapak, berarti kita tidak boleh terlalu gini Pak. Satu contoh saya sendiri Bapak, kami sendiri ya Pak. Apakah gini Pak, kan saya seperti saya misalnya, saya berpikiran kalau toh nanti pada saat kita tidak tahu ya, mudah-mudahan sehat terus ya Pak. Saat sakit saya harus punya persediaan tidak merepotkan anak saya. Dengan begitu saya tidak boleh terlalu apa ya istilahnya boros atau gimana gitu ya Pak ya. Nah kalau mengeluarkan tetap aja mengeluarkan, tapi ada porsi apa ya, nggak ada batasannya. Ada batasannya gitu Pak. Teman kepada anak-anak saya juga, yang anak-anak saya ini keras swasta semua, penghasilan juga tidak tentu pokoknya. Nah sehingga saya tuh ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu sehingga tidak bisa mengeluarkan apa ya senangnya sendiri, walaupun kalau toh nanti suatu saat ada ini mengajukan begini saya masih bisa mengeluarkan, masih bisa tapi tidak bisa selos mungkin gitu Pak, karena pertimbangan itu saya hidup sendiri sudah ada penghasilan yang ya istilahnya ya gitulah Pak, pokoknya banyak ada pertimbangan seperti itu Pak. Apakah tidak boleh seperti itu atau memang gini? Sudahlah, nanti kan yang nanggung itu Allah. Tidak apa-apa, kamu keluarkan aja gitu Pak. Sudah ya? Baik, saya jawab. Kalau ada pertanyaan dijawab semampu saya. Oke ya? Baik, saya jawab. Memang kelas iman kita sampai di situ saja. Masih sebatas di situ. Ya kita lakukan, tidak apa-apa. Tapi insya Allah kalau rapot itu sudah 6,5 atau paling tidak mendekati 7, tidak apa-apa, sudah masuk surga, sudah masuk surga. Cuma jangan minta VIP, paham ya? Jangan minta VIP ya, jangan minta VIP. Kalau sahabat Nabi, tak tunjukkan zaman. Kalau sahabat Nabi itu berlebihan. Ya, nah sebentar, karena imannya sudah di atas rata-rata. Dalam Al-Quran sendiri ada loh Pak, tidak boleh berlebihan. Saya tahu, tapi kembali lagi tergantung posisi keimanan. Dalam konteks apa tidak boleh berlebihan itu. Oke ya, baik. Sahabat Nabi ketika pulang habis Isya, ya ditanya sama Rasul, siapa di antara kalian yang mau angkat tangan? Saya punya tamu dari luar kota ini. Tolong siapa yang memberikan makan malam ini? Begitu. Ya, saya Rasul. Saya diajak tamunya pulang. Iya. Dia tanya sama istrinya, Dek, ada makanan berapa porsi? 1 porsi kanggo jenengan. Baik, keluarkan 2 piring. Begitu keluar lampunya dimatikan. Untuk dirinya piring kosong. Untuk tamu piring penuh 1 porsi. Malam itu ya yang sana senggor-senggor bisa tidur, yang tidak makan tuan rumah tidak bisa tidur, lapar karena megangi perut. Begitu sholat subuh pada Rasulullah, ya, bagaimana kamu? Sudah saya rambut dengan baik Rasul? Ya. Saya baru kan diberitahu bahwa kamu sudah dicatat di surga. Apa tidak sosial? Pak, kalau semuanya disambung dengan ayat Al-Furqan. Al-Furqan ayat berapa? 67. Si Al-Furqan surat keberapa? 25. Yes. Sebentar, tak cari dulu. 25 nggih, Al-Furqan. Yes. Berapa Bu? 60? 67. Yes. 67. Yes. Sekarang jenengan terjemahkan. Oke? Silakan. Ini sebenarnya nyambungnya ke ayat 63 ya Pak, ke Ibadur Rahman. Kalau 67-nya kan langsung begini, ketika kamu berinfak menghadap Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang
apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi gimana? Sudah ya? Baik. Al-Furqan 67. Mungkin maksudnya Ibu, bisa disambung ke sana. ya, Ibu, Al-Quran kita ini untuk orang TK playgroup bisa. Berarti dibunyikan, dapat pahala. Untuk kelas keimanan Al-Quran sekali waktu berbicara, untuk kelas standar, tapi masuk surga. Karena nilainya 6,5 sampai 7 standar. Sahabat tadi itu nilainya sudah nyaris perfect, 9 ke atas. 9 ke atas. Ketika ada perang, Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku serahkan total. Sama Nabi diralat. Lah untuk persiapanmu, saya punya Allah dan punya Rasul. Begitu Abu Bakar. Tapi akhirnya kalau tidak salah keputusannya ada sebagian yang masih supaya Abu Bakar untuk kelanjutan hidup. Bagaimana Utsman? Utsman separuh. Ya. Separuh. Ibu, nah kalau separuh itu tidak masuk ayat itu, Bu. Karena ini kelasnya di atas. Kelasnya di atas. Kalau itu ayatnya, berarti kalau yang sebelumnya. kalau seluruhnya, mohon maaf, itu kan dikisahkan. Berarti Utsman itu kepingin supaya dengan Rasul super VIP, VIP surganya. Paham ya? Saya kasih gambaran biar gampang, cik mudeng, cik dong. Surganya Rasul itu begitu nyetek kepingin air hangat, itu otomatis cetek air hangat. Nah ini surga kelas 6,5 tadi itu leren nyupet kompor. Ngerti ya? Itu gambaran. Tapi sing penting mulbu swarga masih ada emperan. Bagaimana menggapai VIP itu tadi, Pak? Ibu menggapai VIP, mohon maaf, ya. Dari sisi puasa dulu, Tolong jangan pernah melupakan Senin dan Kemis. Tolong jangan pernah melupakan biat. Tiap bulan ada 3 hari. Tolong jangan pernah melupakan Syawal. Tolong jangan pernah melupakan 10 Muharram. Tolong jangan pernah melupakan 9 Dzulhijjah. Sekali waktu itu semua, Bu, ini semua hampir minggir karena diganti Daud. Saya belum pernah Daud. Tapi kalau ini insya Allah belum pernah Daud. Kalau malam bangun. Dan kalau malam jenengan jangan ikuti TVRI, RRI bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia jam 12 malam lebih 1 menit pagi. Keliru, khotok. Quran mengatakan bangunlah sepertiga malam. Lah malamnya kapan? Karo subuh kurang 1,5 jam, sepertiga malam karo subuh. Menurut agama subuh itu baru pagi. Paham ya? Jangan nurut bahasa Indonesia. Iya. Pergantian waktu nurut agama maghrib, bukan jam 12 malam nurut Nusantara. Bukan. Jelas? Ya. Jam 2:15 atau 2:30 atau 2:30. Jelas? Kalau saya bangun lu 1:30, ya saya belum, gak weruh ngantuk, nyambung nang subuh ki gak weruh ngantuk. Nah nek ngantuk bablas saya ngejar sunnah ngucul lo wajib lah yo tambah iya. Paling gandeng itu 2:30. Itu pun ndak langsung wudu saya. Iya. Ya ngeleki tremos, gawe apa sing anget dhisik ta apa ngono iya. Terus di situ saya nyimpen kurma sukari. Gini Bu, Allahu Akbar. Kurma sukari kalau didampingi kopi hangat, Allahu Akbar. Insyaallah. Masya Allah. Terus nguniku sampean berpikir, kok iso kurma ndok Timur Tengah, kopi ndok ndukur gunung, saiki iso ndok gone meja. Apa gak sampean syukur? Paham ya? Bagus. Begitu. Ayo, pertanyaan lagi. Ya, monggo. Bapak, untuk Sholat apa? Sholat apa? Tahajud. Nggih. Itu baca Quran gitu boleh enggak?
Boleh, sampai Qur'ane mau sampean gak hafal sampean templekno nggone ono. Iya. Ternyata dengan begitu lama-lama jadinya hafal, Pak. Boleh. Iya. Sing soro disenggol kucing. Sing soro lampune mati. Kelemahannya itu kucing utawa lampu mati. Kelemahan. Oke? Boleh. Serius boleh. Boleh. Cuma nek iso aja salat wajib, salat sunnah saja. Ya tahajud. Tahajud itu tidak mesti 11 loh ya. Sampai 5 boleh, 7 boleh. Hanya 7 rakaat boleh. Tidak harus total. Jelas ya? Karena capek, tidak sampai 11. 7 atau 9, syukur 11. Tidak apa-apa. Kalau misalnya ketiduran Pak, tapi masih belum azan, kayaknya kita perkirakan waktunya hanya bisa witir gitu. Iya, witir saja. Witir saja. Saya sering gitu. Tak delok loh. Nah kok setengah 4? Ya witir. Witir saja. Karena subuhnya kan 4 lebih 12. Untuk witir 3 masih nututi. Terus gini Pak, banyak saran yang saya pernah dengar itu gini. Setelah Isya kamu boleh kok witir. Boleh. Tapi Pak, misalnya orang yang sudah terbiasa tahajud, insya Allah tidak pernah meninggalkan. Nggih. Apakah juga dia harus setelah Isya itu witir gitu Pak? Karena kalau dia udah continue dan istilahnya bisa apa ya? Aku bisa kok Pak. Nah witirnya tetap aja witir sesudah tahajud gitu Pak. Sudah ya? Baik. Mohon maaf. Anda biar tidak salah paham. Witir itu tidak harus mesti paling belakang. Bisa depan, bisa tengah, bisa diapit, bisa terakhir. Bisa diapit. Tengah-tengah dia. 2, 3, 2. Kan diapit. 2 dan 2, 4. Ditambah 3, 7. Boleh diapit. Cuma ini gak umum. Saya sering, kalau tidak Ramadan, witir di depan. Saya 3, 2, 2. Boleh. Hanya khusus Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mengatakan, saya khawatir kalau nanti malam tidak bisa bangun, maka habis sholat Isya, sholat 2 rakaat ba'da Isya, langsung saya witir. Tapi nanti malam nek bangun, bukan witir lagi, tapi 2 yang genap. Umar, saya tidak ikut Abu Bakar, sebab saya malam bangun. Jelas ya? Ya tergantung mana. Yang penting witir atau tahajud, witir dan tahajud, sing penting mari Isya. Hanya tidur itu namanya afdol, didahului tidur namanya afdol. Oh, sampean suwengi melekan. Tur yo kebetulan gak iso ngantuk sebab dulur kumpul kabeh. Apa malam itu ndak ada tahajud, ndak ada witir? Ada apa ndak? Ada, iya, ada. Iya, ya sesudah Isya sebelum subuh. Jelas? Subuh itu pagi. Subuh 1 menit, lebih 1 menit sudah pagi. Bukan malam lagi. Berarti hanya afdolnya aja. Iya, tapi ya sing enak panjenengan mari tidur iku anu Ibu, menghasilkan power, tenaga. Ya, dengan catatan ojo langsung wudu. Kalau saya gelei tremosku mau karo kurma sukari. Iya, sampean siap sukari. Bagus. Serius ini. Sampean gak iso tuku yang ajwa, yang rutop, ketiga sukari. Bagus. Allahu Akbar. Temenan, iya. Sukari itu kalau sampean orang lama, sukari atau rutop itu sama dengan sawo kecik. Hampir sama dengan sawo kecik. Karo rutop begitu. Tapi mahal. Mahal, adanya di Ampel begitu. Oke, matur nuwun ya. Nggih. Tolong Anda kalau ada pertanyaan pribadi dan tidak boleh diketahui orang lain, sampean bobol WA-nya Pak Samsul ke saya. Nanti dijawab. Sing mengoperasikan adalah asisten saya, yaitu anak Morotuwo. Enak ya asistennya anak Morotuwo. Pak Samsul. Saya kan belum di grup. Selesai. Nggih. Saya belum dimasukkan Pak Samsul. Matur nuwun, saya tutup dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.